Halo, saya Gesang Alvan Minuleo. Saya akan menjelaskan tentang literatur atau karya dari perancangan arsitektur 2, yaitu rumah tinggal yang bertema hemat energi. Nah, di sini saya mencari literatur itu mendapatkan rumah yang bernama Sujiva Living, karya Somya Design Studio. Nah, rumah ini berada di Denpasar, Bali, dengan area luas 372 meter persegi dan dibangun tahun 2016. Nah, konsep dari Sujiva Living ini yaitu dari kata Sujiva itu adalah bahasa Sanskerta yang berarti hidup nyaman atau hidup dalam kenyamanan gitu. Nah, konsepnya sendiri dia menganut dari arsitektur tradisional Bali dan arsitektur tropis. Nah, mengapa bisa disebut hemat energi? Karena arsitektur tradisional Bali itu rumahnya itu tidak menjadi satu kesatuan gitu. Jadi masanya terpisah-pisah, jadi ada puranya, ada di depan itu ada kayak gapura, terus ada tempat sembahyang, ada tempat buat ya living ruang keluarga gitu-gitu. Dan si arsitektur menggabungkan dengan arsitektur tropis, yakni dengan adanya banyak tumbuhan, bukaan-bukaan yang lebar. Jadi ya hemat energi secara cahaya dan secara suhu ruang itu, jadi nggak perlu pakai pendingin gitu karena udah sejuk, dan cahayanya karena bukaannya lebar-lebar, jadi kalau siang itu hampir tidak memerlukan lampu lagi karena udah terang banget. Nah, seperti di gambar denah lantai 1 itu, si arsitek jadi rumah ini tuh sebenarnya bukan rumah tinggalnya, jadi rumah tinggal berserta kantor buat pekerja gitu. Jadi lantai 1 itu masuk dari sini, di sini carport, terus masuk di sini ada semacam kayak ya tempat duduk gitu buat nerima tamu kantor. Jadi bagian kantor dan rumah itu dipisahkan oleh dinding tebal di sini. Jadi yang sebelah kiri itu area publik dan sebelah kanan itu sudah area bisa bilang privat atau semi private ya, karena yang masuk kan nggak sembarangan dan nggak semua orang bisa masuk gitu. Nah, jadi untuk area kantornya itu dari depan, di sini ada semacam kayak tempat duduk buat terima tamu, terus naik ke sini. Nah, kantornya ada di lantai 2. Sedangkan yang bagian rumahnya itu bisa masuk dari pintu sini, atau di sini ada pintu lebar itu buat masuk ke dalam taman rumahnya. Jadi masuk, dan di area sini ada ya area di sini buat makan, terus di sini buat ruang keluarga. Di sini ada master bedroomnya, ada di lantai 1. Ini kamar mandi, terus ini ruangan pembantu, dan di sini ada taman. Nah, dan di sini ada puranya, jadi buat sembahyang orang Bali gitu. Nah, lanjut ke lantai 2. Ini foto dari tampak depannya, dari carpetnya. Dan ini tadi yang dinding besar pemisah itu. Jadi di sini tadi yang area duduk-duduk. Nah, ke belakang sana itu udah area private gitu, area keluarga. Dan ini ada dinding pintu geser besar tadi, pintu putar besar yang tadi. Nah, ini yang lantai atasnya. Jadi tadi setelah naik, nah di sini area kantornya nih. Jadi area kantor hanya yang sebagian kiri, lantai 1 dan lantai 2. Di sini area kantor, dan area private-nya di sebelah kanan itu dipisahkan dengan dinding besar yang tadi. Yaitu naik tangga ya, di sini living room, di sini ada kamar-kamar lagi. Ini kamar mandi. Dan di sini ada, di area kantor ada ruangan kecil untuk ruangan meeting room.
Nah, ini untuk foto kantornya, ini foto kamarnya, ini living room yang lantai 2. Nah, kalau dari foto kan dari dalam rumah itu udah terlihat sangat, ya, lampu itu cuman kayak aksen doang. Untuk pencahayaan udah dapet dari luar, dari bukan jendela-jendela kayak gini nih, dari kayak gini nih. Nah, ini untuk sectionnya, potongannya. Nah, ini dari tampak luar. Nah, materialnya, Celsius menggunakan tiga material utama untuk finishing, yaitu beton expose, terus bata merah expose, dan untuk aksennya dia kayak aluminium hitam ini untuk aksen-aksen pintu dan jendela. Nah, ini dari tampak belakang. Jadi kenapa saya memilih rumah ini, karena nomor satu ya karena bukanya sangat lebar, itu juga termasuk hemat energi. Terus suasana dalam rumah itu antara ruang luar dan ruang dalam itu tercipta nyatu gitu ya. Jadi seolah-olah walaupun di luar nggak ada atap, tapi tetap buat tinggal itu nyaman gitu. Jadi untuk suhu dan, ya, saya lebih nekanin ke suhu dan udara sih. Suhu, udara, cahaya itu dia memaksimalkan banget. Jadi ya menekan minimal budget bulanan gitu untuk listrik, dan terutama listrik sih. Nah, jadi untuk literatur mungkin salah satunya saya ambil dari itu, Sujiva Living. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa programming saya untuk rencana rumah tinggal ini. Yaitu yang pertama, data pengguna. Seperti soal yang diberikan Bu Anjar kan, data pengguna keluarga dengan anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak perempuan 2, dan anak laki-laki 1, serta pelayan atau asisten rumah tangga 1. Nah, di sini untuk profesinya saya menentukan ayah itu seorang manajer perusahaan otomotif yang mempunyai hobi otomotif juga pasti ya, yaitu tapi lebih ke otomotif motor, mungkin kalau mobil nggak terlalu. Dan ibu itu seorang pegawai negeri sipil, anak perempuan yang pertama SMA, hobinya main musik. Anak perempuan yang kedua itu SMP, hobinya itu painting gitu atau melukis. Terus anak laki-laki ya 1 tahun. Terus ada asisten 1 perempuan yang berumur 35 tahun. Keluarga ini menyukai kegiatan-kegiatan di luar ruang gitu, seperti berkumpul, terus barbecue, biasa dengan saudara atau teman gitu. Ya kadang teman dari ayah ya suka main atau nongkrong di rumah, atau kadang teman dari si anak, karena si anak kan SMA dan SMP, pasti banyak teman-teman yang main dan suka main musik gitu. Jadi di rumah itu di ruang luar suka mengadakan barbecue kecil gitu, atau nongkrong aja gitu. Nah, terus lanjut ke analisa kegiatan. Nah, saya udah petakan analisa kegiatan sehari-hari. Itu standar sih dari ayah, bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat kerja, pulang kerja, kegiatan, makan malam, ngopi, baca buku, hobi, dan seterusnya. Untuk ibu, anak, dan lain-lain bisa dibaca di slide. Nah, untuk programming kebutuhan ruangnya saya juga udah petakan sedemikian rupa. Itu saya ambil dari buku data arsitek karya Ernest Novart. Kurang lebih sedemikian rupa, nanti bisa dibaca di file lampiran. Nah, ini dari lantai 1 juga. Nah, terus ini lantai 2. Nah, jadi dari programming ruang tadi, saya bisa simpulkan berdasarkan analisa kegiatan analisa ruang program dia tadi, dapat
diketahui kebutuhan ruang untuk perancangan itu kira-kira seperti ini di tabel ini gitu. Jadi kamar tidur utama ada 1, kamar tidur anak ada 3, kamar tidur pembantu ada 1, toilet utama, pembantu, dapur, ruang makan, ruang keluarga, laundry, tangga, garasi, ruang luar, dan lain-lain. Itu kira-kira total luasannya adalah 178,76 meter persegi. Luas ruangan tersebut ya adalah luas minimal, dan itu saya dapat dari buku data arsitek. Terus hubungan antar ruang, yaitu dari masuk terus ke garasi. Garasi itu pertama pasti ke ruang tamu atau taman depan. Itu hubungan yang saling terkait tuh, garasi, ruang tamu, taman. Terus ruang pembantu. Nah, ruang pembantu itu mungkin rencana nanti saya taruh di depan biar ya sebagai pengawas juga, pengawas rumah dari depan gitu. Cuman nggak secara estetis nggak kelihatan bahwa itu ruang pembantu gitu. Hubungannya seperti inilah. Jadi yang garis merah itu hubungan terkait, yang garis hijau itu hubungan sedang, sedangkan yang garis biru adalah hubungan yang tidak terkait. Terusnya yaitu zoning. Nah, rencana pembagian rumah tinggal itu saya bikin dari masuk. Jadi dari masuk itu kan pasti ke garasi, terus ke taman depan. Nah, itu masuk, sebelum masuk itu teras. Nah, teras baru ke ruang tamu. Jadi habis dari ruang tamu ini zoningnya udah saya bedakan. Jadi zoning public itu cuman dari depan cuman sampai ruang tamu. Setelah masuk itu udah semi public atau service. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke living, terus ke taman belakang, ruang makan, dapur, ruang hobi, dan lain-lain. Nah, itu zoningnya saya jadikan semi public. Kenapa semi public? Karena masih ada orang yang bisa masuk, orang asing bisa masuk itu masih memungkinkan gitu. Terus yang private ya ruang ya toilet, ruang tidur, ruang pembantu itu private karena nggak, hampir yang masuk ya 1-2 orang aja gitu. Nah, kalau dilihat di site itu kira-kira seperti ini. Jadi dari depan kan dari sini masuk, terus mungkin garasi di sini, terus ini zoning yang public yaitu teras tadi. Nah, masuk sini tuh ini yang semi public, yang warna oranye ini semi public, terus yang warna biru, nah itu yang public, yang private. Nah, yang ruang luar ini taman-taman semua. Jadi emang tamannya agak ya saya bikin banyak gitu. Nah, terus data tapak. Lokasi tapak itu di Jalan Greo, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Luas tapaknya itu 215 meter persegi. Batas-batasnya, batas utara itu yang bagian atas gambar. Utara itu ada bangunan. Nah, tapaknya itu kan nomor 4. Bagian utara ada bangunan di sini. Bagian selatan juga ada bangunan juga. Terus bagian barat itu ada jalan komplek yang di tengah ini. Terus bagian timur ya ini ada tanah kosong. Nah, terus untuk analisa tapaknya, matahari terbit dari arah depan. Ya, asumsinya itu arah depan adalah jalan komplek ya. Jadi dari barat ke timur kan, jadi dari sini ke sini. Jadi pagi hari dan sore hari itu mendapat sinar. Jadi depan dan belakang rumah mendapat sinar matahari yang maksimal. Terus kemungkinan angin itu dari depan dan belakang juga, karena samping-samping kan udah ada rumah, jadi kemungkinan anginnya sangat kecil. Jadi yang besar ya dari jalan komplek dan dari belakang. Belakang tuh potensinya besar karena di sana tanah kosong. Terus kontur dari tapak ini relatif datar. Potensi kebisingan hanya kecil, hanya dari jalan komplek. Jalan komplek pun juga ya bising kecil itu, nggak sebesar di jalan utama. Terus potensi view itu agak susah karena di tapak berada di pemukiman yang ya agak padat. Jadi mau nggak mau mungkin ntar harus dibikin tapak view buatan. Terus akses jalan hanya 1 dari jalan komplek ini. Lanjut ke, nah ini konsep tapak. Rencana masa bangunan itu saya bikin, jadi tapaknya kan letter L ya, yang kuning ini tapaknya.
Masa bangunan rencana juga saya bikin sesuai dengan tapak, yaitu letter L, cuman untuk proporsinya adalah 40% bangunan, 60% ruang luar. Jadi ya, atau mungkin 50-50 bisa jadi. Nah, jadi ini yang masa bangunan rencana di sini, yang selepasnya itu ruang luar, dan di sini mungkin saya akan tambah kolam renang gitu. Nah, potensinya ya potensi seperti tadi sih. Mungkin ya kita harus bikin view buatan, ntar nambah vegetasi di sini di sekitaran bangunan, mungkin ditambah vegetasi agar lebih rimbun gitu. Kalau kebisingan nggak terlalu pengaruh, hanya dari depan, mungkin nanti double facade juga mungkin udah nggak terlalu bising ya, karena rencana ruang tidur kan juga di lantai 2. Nah, mungkin analisa dan programming dari saya itu. Nanti untuk konsep masa dan lain-lain akan saya susul. Sekian dari saya, terima kasih.